Anies adalah sosok gubernur DKI Jakarta sekarang yang cukup banyak menyita pemberitaan media massa kita. Hanya saja pemberitaan Anies bukan soal kinerja, prestasi, ataupun juga dedikasi ya. Tapi yang paling mendominasi ini justru adalah kontroversinya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Membaca jebakan Anies, kering prestasi melimpah kontroversi. Artikel oleh Anto Cahaya. Jakarta, ibu kota Indonesia ini tiap detik selalu ada berita guys. Kota yang tidak pernah tidur, selalu menarik perhatian orang. Tidak keliru jika Jakarta adalah epicentrum Indonesia. Barang siapa yang dapat menjadi orang nomor 1 di provinsi dengan sebutan daerah khusus ibu kota atau DKI ini bakal menjadi sorotan guys. Slogan maju kotanya, bahagia warganya ada pada masa kepemimpinan Anies Baswedan. Pria keturunan Yaman yang menjabat sejak tahun 2017 silam ini menggantikan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Anies menduduki jabatan melalui pemilihan gubernur yang terbilang sangat menguras energi baik pemerintah, aparat, ataupun juga masyarakat guys. Tidak hanya warga DKI Jakarta saja, tapi juga masyarakat Indonesia secara umumnya. Ini jelas memberikan sinyal jika Jakarta memang begitu spesial. Konon yang menjadi pimpinan DKI Jakarta memiliki kans untuk memimpin Indonesia guys. Tapi faktanya baru terjadi pada sosok Joko Widodo saja. Mantan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 yang baru menjabat menjadi gubernur kurang lebih 2 tahun dan kemudian maju menjadi presiden di pemilu 2014. Jadi kalau ada rumor yang menjadikan Gubernur DKI Jakarta itu sebuah tangga untuk menjadi RI 1 barangkali tidak juga menjadi jaminan ya guys. Tapi bisa jadi benar jika berkaca pada diri seorang Pak Jokowi. Akan tetapi semuanya tergantung kepada sosok ataupun juga figur sang pemimpin itu sendiri ya guys. Layak atau tidak. Dan yang paling penting adalah dikehendaki oleh rakyat. Bicara sosok Jokowi kiranya tidak perlu diragukan lagi guys. Kinerja, prestasi, dan juga dedikasi beliau. Selama menjadi wali kota Surakarta, kemudian menjadi gubernur, Pak Jokowi sudah banyak sekali memberikan bukti prestasi guys. Maka wajar jika kemudian sebagian besar masyarakat kepincut dan kemudian mendorong Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, lalu gimana dengan Anies Baswedan guys? Mantan Menteri Pendidikan yang diberhentikan oleh Pak Jokowi di tengah jalan. Anies adalah sosok gubernur DKI Jakarta sekarang yang cukup banyak menyita pemberitaan media massa kita. Hanya saja pemberitaan Anies bukan soal kinerja, prestasi, ataupun juga dedikasi ya. Tapi yang paling mendominasi ini justru adalah kontroversinya. 58% warga DKI Jakarta memilih Anies dengan harapan sesuai slogan maju kotanya, bahagia warganya. Tapi rupanya slogan itu hanya untuk kalangan tertentu saja guys. Pertama, mungkin yang paling sejahtera adalah anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP yang semula 74 orang kemudian akibat disorot sana sini dan menjadi kontroversi akhirnya menjadi 67 orang dan kemudian berubah lagi sekarang anggotanya menjadi 50 anggota. Perlu diketahui dan juga disimak baik-baik guys, TGUPP ini sudah ada sejak era Pak Jokowi ya, yang jumlahnya saat itu hanya ada 7 orang. Kemudian di era Ahok menjadi 9 orang, tapi di era Anies kemudian membengkak menjadi 74 orang. Seperti dicatat harian Kompas. Wah, sungguh ya, bagi-bagi kursi atau kedudukan yang epik agar tidak teriak-teriak. Mengapa saya menyebut anggota TGUPP adalah warga yang sejahtera? Dipaparkan bahwa sejumlah anggota mengalami kenaikan gaji atau tunjangan yang bernilai fantastis guys. Mulai dari 8 juta rupiah hingga menembus angka 51,57 juta rupiah. Ini dibedakan menurut posisi keanggotaannya guys. Rincian gaji TGUPP pada era Anies perlu selalu saya ingatkan agar warga melek mata dan juga benaknya agar tidak terbuai oleh senyum manisnya saja. Dan berikut rinciannya guys. Pertama, gaji seorang ketua sebesar 51,5 juta rupiah. Kedua, ketua bidang ada 4 orang, masing-masing 41,2 juta rupiah. Ketiga, anggota grade 1, 31,7 juta rupiah. Keempat, anggota grade 2 sebesar 26,6 juta rupiah. Kemudian
Kemudian ada yang kelima, anggota grade 2A ini sebesar 24,9 juta rupiah guys. Yang keenam, anggota grade 2B 20,8 juta rupiah. Ketujuh, anggota grade 3 sebesar 15,3 juta rupiah. 8, anggota grade 3A ini sebesar 13,5 juta rupiah. 9, anggota grade 2B sebesar 9,8 juta rupiah. Dan 10, anggota grade 3C ini sebesar 8 juta rupiah. Sumber data ini dari jakarta.business dan juga Liputan 6 ya guys. Pembaca dan juga penonton pasti tahu ya nama-nama yang sudah tidak asing di telinga seperti berikut ini. Ada Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Amin Subekti dengan hak keuangan besar maksimalnya sebesar 51,57 juta rupiah. Kemudian Ketua Bidang ada Bambang Wijoyanto ditaksir hak keuangannya besar maksimalnya senilai 41,22 juta rupiah. Lalu Nur Syahbani Kaca Sunggana sebesar 26,55 juta rupiah dan Tatak Prapti Ujiati 24,93 juta rupiah. Gimana? Keren ya? Saya membayangkan jika Anies diberi kesempatan lebih luas dalam memimpin semisal jadi presiden. Entah berapa orang yang akan ditampungnya. Sebuah kedapatan kursi empuk dan juga sejahtera, seolah rakyat sudah terwakili. Wahai rakyatku, sudah kami wakili rasa sejahteranya. Demikian kira-kira. Kemudian dengan anggota sebanyak itu guys dan juga gaji yang cukup fantastis, kira-kira DKI Jakarta sekarang seperti apa? Setelah 4 tahun Anies menjadi gubernur tentu saja, saya kira kita semua pasti dapat menilainya, terutama warga DKI Jakarta yang sudah merasakannya sendiri. Tapi yang jelas bukan hanya akhir-akhir ini, tapi sudah seringkali DKI Jakarta, terutama gubernurnya, yang kerap muncul di pemberitaan. Anies yang lahir dan juga besar dari kalangan akademisi nampak kedodoran menahkodai kota Jakarta guys. TGUPP yang super gemuk dan menggerus anggaran DKI Jakarta nampaknya sarana untuk telik sandi. Entah apakah salah satunya untuk wujudkan mimpi? Kisruh yang kitari DKI Jakarta selama kepemimpinan Anies Baswedan paling sering soal anggaran dan juga tata kelola keuangan guys. Juga proyek-proyek yang dijadikan saat kampanye belum terrealisasi. Misalnya nih, DP 0 rupiah. Salah satu janji unggulan yang bikin warga DKI Jakarta kala itu terbuai. Faktanya guys, DP 0 rupiah itu hanyalah permainan kata-kata untuk memuluskan jalan Anies raih kursi DKI Jakarta. Pasalnya, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah syarat program rumah DP 0 rupiah adalah buktinya. Anies mengingkari janji kampanyenya sendiri pada Pilgub tahun 2017 lalu guys. Program tersebut sebelumnya dijanjikan dapat diakses oleh mereka yang berpenghasilan maksimal 7 juta rupiah, kini meningkat lebih dari 2 kali lipat guys, yaitu sebesar 14,8 juta rupiah. Kemudian terkuaknya kasus overpay di Pemprov DKI Jakarta juga menjadi salah satu topik hangat hingga saat ini ya guys, sebab kejadiannya berulang kali dan tidak hanya sekali saja. Kemudian ada pula mengenai ajang Formula E yang mengakibatkan digulirkannya interpelasi oleh fraksi PDIP dan juga PSI. Lagi-lagi ini juga bicara soal anggaran yang dinilai tidak wajar guys. Tapi Anies dan juga tim rupanya tetap ngotot nih agar ajang Formula E harus tetap terselenggara. Maklum, ini salah satu panggung untuk 2024 nanti ya. Sering waktu soal DP 0 rupiah belakangan menjadi kasus, pembelian lahan yang sedianya digunakan justru dipakai ajang bajakan korupsi oleh anak buahnya sendiri. Si anak buah akhirnya menjadi tersangka KPK guys. Sedangkan Anies beberapa waktu lalu juga menyusul ya menjadi saksi. Sebetulnya jika mau mengupas lebih dalam guys, masih banyak sekali kontroversi yang dilahirkan dan dihadirkan oleh Anies dan juga kawan-kawannya di DKI Jakarta. Anies seperti sengaja menciptakan branding dirinya dengan cara melalui kontroversi agar kian dikenal masyarakat Indonesia. Jika tidak ada prestasi, maka jalan yang paling cepat dan juga mudah didapat ya tentu saja dengan jalan kontroversi guys. Harapannya ia akan dihujat di sana-sini, kemudian dengan sedikit bumbu narasi ia akan memainkan peran sebagai pihak yang senantiasa terzalimi. Sebagaimana kita ingat juga ya, Anies ini memiliki tim di sekitarnya yang cukup solid kan? Ia akan berusaha menempatkan diri sebagai pihak yang terzalimi, baik itu oleh lawan politik, kemudian kelompok masyarakat, bahkan jika perlu ia akan memancing seorang Presiden Joko Widodo untuk terjebak pada permainannya.
Dan jika ini sampai terjadi sangat berbahaya sekali guys, sebab masyarakat kita yang terkenal ramah dan terbuka kepada siapa saja bisa terkena sihirnya, maka gelombang sifatnya akan jatuh kepadanya. Kiranya ini patut diwaspadai ya guys. Maka dari itu, manuver-manuver para politik dan juga kelompok yang bermaksud baik ingin selamatkan negeri, tindakannya pun harus terukur jika tidak ingin tersungkur. Anies itu selama ini dikelilingi oleh teman diskusi yang cukup handal di masing-masing bidang loh guys. Mereka ini bahu-membahu menjaga si tuan besar. Sudah pasti mereka akan setia dan juga berusaha jangan sampai tuannya mendapatkan ancaman bahkan serangan pihak lainnya. Lalu mengapa mereka akan setia menjaga Anies? Analoginya ya sederhana saja ya. Jika Anies tidak lagi menjabat maka besar kemungkinan kedudukan atau kursi empuk mereka terancam juga. Itu berarti mereka akan kehilangan penghasilan yang cukup besar setiap bulannya. Belum termasuk proyek-proyek selama ini yang berseliweran di Pemprov DKI Jakarta yang bikin ngiler guys. Dan akan jauh lebih menjanjikan lagi jika sampai Anies Baswedan menjadi presiden seperti mimpi, ambisi dan juga harapan dari mereka. Maka tidak ayal akan terjadi bedol jabatan dan penghasilan yang jauh lebih fantastis lagi di kemudian hari. Sisi angle di atas bagi yang cinta NKRI ini wajib hukumnya untuk diwaspadai guys. Ini belum sisi lain ya dari Anies Baswedan yang sebagian besar didukung oleh kelompok-kelompok konservatif juga fundamentalis. Ini bukan bicara soal suka ataupun juga tidak suka guys, tapi harus berani jujur, mengakui dan juga objektif jika Anies adalah sosok yang diidolakan kelompok oposisi dan juga kelompok yang kerap membuat gaduh negeri atas nama agama. Semoga sampai di sini dapat dipahami. Demikian, salam dari Anto Cahaya. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton dan juga dukung Suara Ranah. Kita jumpa lagi besok di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.